Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin. Nabiyyina wa qudwatina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Baik, alhamdulillah pada pagi hari ini kita ketemu kembali Bapak sekalian di hari spesial, hari Yaum Arafah. Masih melanjutkan pembahasan buku An-Nahwu fi Sab'ati Ayyam, dan kita targetkan hari ini selesai bukunya insya Allah. Dan ini ada soal yang sebelumnya, beberapa pertemuan sebelumnya, soal ke-16, Sittata Asyar. Ma wadhifatul hal? Apa fungsi, apa tugas, apa kegunaan dari al-hal? Kemudian Sab'at Asyar yang ke-17. Mal farqu bainal hali wa tamyiz? Mal farq? Mal farqu bainal hali wa tamyiz? Apa perbedaan antara al-hal dan juga at-tamyiz? Kemudian yang ke-18, Thamaniyata Asyar. Halil halu wa tamyizu daiman mawjudani fi jumlatin mufidah wa limadha? Apakah si al-hal dan juga si at-tamyiz itu selalu ada di setiap jumlah mufidah? Artinya wajib ada, maksudnya seperti itu. Kemudian limadha, kenapa? Baik, ini soal yang di pelajaran al-hal dan tamyiz ya. Kemudian soal berikutnya di pembahasan al-mustatsna biillah. 19, 19. بكم من Inda الأرض ماذا indana naw'ani minal istitsna wa huma وأخاف an-naqisu wat-tam. Mada حاشرين. fahimta minhuma? Jadi kita punya dua jenis al-istitsna sesuai dengan yang kita pelajari. Yang pertama an-naqis, yang kedua at-tam. Nah, apa yang kita pahami dari keduanya? Kemudian Ishrun yang ke-20, mata ya'ti ma ba'da illa marfu'a. Mata ya'ti ma ba'da illa marfu'a. Kapan kata yang terletak setelah illa itu datang dalam bentuk marfu'? Kemudian yang terakhir, wahid wa ishrun. Hal illa tu'athiru daiman fima ba'daha washrah dhalik. Hal illa tu'athiru daiman fima ba'daha washrah dhalik. Apakah illa selalu memberikan dampak bagi kata yang terletak setelahnya? Terangkan hal tersebut. Baik, ini yang bahasan al-mustatsna biillah. Kemudian yang terakhir di pembahasan yang kemarin sore, al-mafa'il ya. Wahid wa ishrin, wahid wa ishrun. Udhkuril mafa'il al-khamsah. Udhkuril mafa'il al-khamsah. Sebutkan maf'ul yang jumlahnya ada 5. Kemudian Thalathatun wa ishrun yang ke-23. Yusagul maf'ulu lahu wal maf'ulul mutlaqu kilahuma minal masdar. Jadi baik maf'ul lah dan maupun maf'ul mutlak itu keduanya dibentuk dari masdar. Ya.
Sekarang famal farqu bainahuma? Lalu apa perbedaan di antara keduanya? Padahal kan sama-sama dibentuk dari masdar. Kemudian yang terakhir, arba'atun wa isrun, 24. Mal wawu allati tujadu fi ahadil mafa'ilil khamsah. Apa jenis al-waw yang terdapat di salah satu di antara maf'ul yang jumlahnya itu ada 5. Apa nama wawunya? Ya, jadi ini soal murojaah di pelajaran-pelajaran yang sebelumnya. Baik, sekarang seperti biasa, silakan bagi ibu bapak yang ingin bertanya baik terkait pelajaran atau soal-soal yang sebelumnya diberikan dan termasuk juga ingin berbagi faedah, dipersilakan angkat tangan. Baik, saudari Miza. Nah, Ustadz, Bismillah, mencoba membuat kalimat dari kelima maf'ul itu, Ustadz. Mohon dikoreksi, Ustadz. Ya, silakan. Sami'a Salimun al-khabara bukratan dakhilan ilal ghurfah talaban lil ma'rifah waradiwa sama'an. Salim mendengar berita pagi-pagi sekali saat masuk ke kamar untuk mencari pengetahuan bersama radio dengan pendengaran. Coba Ragunya di diulangi, radio. Ah, diulangi. Dan ini nggak mesti harus selalu semua dalam satu kalimat ya. iya betul Ustaz, Jadi cuman coba diulangi. iya. Sami'a Salimun al-khabara bukratan dakhilan ilal ghurfah tolaban lil Da, ma'rif. dakhilal ghurfa, dakhilal ghurfa. Oh, tidak perlu ilah ya Ustaz. Hmm. Dakhila ghurfah tolaban lil ma'rifah. Mencari informasi gitu Ustaz. Waradi. Uh, bahsan anil ma'rifah. Bagaimana penulisannya Ustaz? Bahsan anil ma'rifah. Oh, bahsan. Dari kata bahasa ya bahasu. Oh, ya baik Ustaz, dicatat. Bahsan Kalau tolaban ila mahrifah. itu biasanya masih pakai ini bahasa Indonesia. Oh, baik Ustaz. Ini harus abstrak ya Ustaz. Mafluh ajlih ini. Hmm? Uh, kadang kita mesti lihat juga dari konteks ini ya, apa bahasa atau kalimat itu kalau yang biasa dipakai orang-orang Arab itu dalam apa kalimat yang itu bahkan dia Bahasa. mencari apa bahkan anil ilm, Anil. bahkan anil mal, bahkan anil haq dan seterusnya seperti itu. Nah, baik Ustaz. Selanjutnya saya pakai maf'ul ma'ahnya waradiwa Ustaz bersama radio. Waradiu, Samaan untuk maf'ul mutlaknya. samaan. Iya Ustaz. Baik, bisa. Saya alhamdulillah. Syukran Ustaz. Barakallahu fiik. Nah, Wa maaf. fiik. Baik, yang lain masih ada?
Silakan Bu Yayu. Mungkin saya perlu penjelasan lagi tentang maf'ul ma'ah, Ustadz. Maf'ul ma'ah, maf'ul ma'ah setelah huruf wawu itu selalu mansub ya, Ustadz ya. Jadi Betul. perbedaannya kalau maf'ul mutlak kan memang menjelaskan daripada perbuatan itu. Kalau maf'ul ma'ah ini mohon penjelasannya lagi, Ustadz. Saya kok jadi agak Sekedar bingung. sekedar menerangkan kebersamaan antara dia dengan terjadinya fiil. Itu aja. Itu berarti eh, harus berbentuk isim, Iya, harus isim kenapa ya. isim? Kan jelas Oh iya, al-mafa'ilul khamsah kulluha asma. Semuanya isim. semuanya isim. Wajib dia isim. Nggak boleh kalau nggak isim. Jadi Iya. kalau ketemu maf'ul bi, maf'ulun mutlak, maf'ulun lah, maf'ulun ma'a, maf'ulun fi, itu pasti dia isim. Cuman bedanya dengan maf'ul mutlak itu bagaimana Ustadz? Kalau maf'ul mutlak itu kan bentukannya dari fi'il tadi ya. Fi'ilnya sehingga masdarnya. Kalau maf'ul ma'ah itu tergantung situasi gitu Ustadz. Maf'ul situasi itu. Sebenarnya tergantung kegunaan ya. Mau butuhnya buat apa? Karena keduanya sangat berbeda sekali. Kalau maf'ulun ma'ah hanya sekedar kita menyebutkan isim untuk menunjukkan kebersamaan saja terjadinya suatu fi'il. Sudah, itu. Kalau maf'ul mutlak untuk menegaskan itu di antara fungsi maf'ul mutlak untuk menegaskan bahwasanya fi'il tersebut dilakukan. Jadi beda. Dan maf'ulun mutlak itu harus berasal dari masdar. Tidak bisa selain dari masdar. Sedangkan maf'ulun ma'ah bebas. Mau dari masdar boleh, mau dari selain masdar juga boleh. Jadi misalkan kita katakan adrusul ilma wa uh, al fajar. Saya belajar berbarengan dengan terbitnya matahari ini bisa saja dan tulu itu masdar. Jadi bebas ya, sangat bebas seperti itu. Itu perbedaan di antara keduanya. Ya Ustadz, terima kasih. Terus soal-soal itu untuk latihan kami begitu Ustadz? Ataukah Iya, buat membantu oh iya, memurojaah kembali. untuk pemahaman ya kalau ada Iya, masalah. betul. Jadi Hmm. ya semacam membantu untuk mencarikan faedah dari yang sudah dipelajari. Ya Ustadz, terima kasih. Baik. Yang lain masih ada? Pak Andri, silakan. Nah, Ustaz, Ahsanallahu mengenai tadi Anda mencoba menjawab pertanyaan untuk murojaah, apa yang membedakan al-maf'ulu li ajli dan al-maf'ulul mutlak. Meskipun sama-sama dia menggunakan masdar dari sebuah fi'il. Nah, yang membedakan di sini kalau al-maf'ulul mutlak dia harus ada fi'il yang dijadikan masdarnya atau dalam satu kalimat fiilnya disebutkan dulu baru ada masdar dari fiil tersebut. Itu yang membedakan dari al-maf'ulu li ajli dan al-maf'ulu mutlak. Sedangkan al-maf'ulu lil ajli itu tidak ada fiil dari masdar yang ada di dalam kalimat tersebut, Ustaz. Betul, itu di antara salah satu perbedaannya. Ya, baik. Barakallahu fiik. Dan ada lagi perbedaan yang lain. Nanti bisa dicermati dari penjelasan yang kita sampaikan kemarin. Baik, masih ada yang mau menyampaikan lagi?
Baik, kalau sudah kita lanjutkan materi hari yang ke-5, kita coba ambil 2 materi sekaligus ya. Al-Yaumul Khamis, hari yang ke-5 dan juga Al-Yaumus Sadis, hari ke-6. Al-Yaumul Khamis, al-id al-idhafah. Al-idhafah. Baik, ada yang mau baca dari yang putri? Kalau ada silakan angkat tangannya. Saya bisa mencoba Ustadz meskipun terbata-bata, boleh? Boleh, kita di sini tidak disyaratkan harus lancar, Bu. Iya, kalau yang Jadi ikhwannya kan bagus. siapapun Saya masih terbata-bata Ustadz. Saya nggak coba apa-apa, membaca. kan kita justru ini peluang, Bu. Jadi seperti yang kita sampaikan di awal, yang namanya belajar tidak dituntut untuk semuanya bisa. Dan karena kita belum bisa, makanya belajar kan. Kalau semua orang bisa, nggak ada yang belajar berarti. Silakan, Bu. Bismillah. Al-Yaumul Khamis, Al-Idhofatu. Khulasatu ma fi hadzal babi isyarotani yatluhuma hukmul idhofah. Al-isyaratul ula annaka idza qulta hadza kitabun fahadha huwal uslubul awalul ma'ruf. Ma'rufu bi gitu Ustaz. Ma'rufu bil jumlatil ismiyah. Fa idza qulta hadza kitabu Zaidin lam yataghayyar fil jumlati syai'un mimma sabaqa illa anna fi hadal samali ziyadata makna wa huwa idhofatu kitabin ila Zaidin wa hadha yakni anna Zaidan yamlikul kitaba fa kitabun mudofun wa Zaidin mudofun ilai wal idofatu huna ifadatil apa ini maliki Milk. mil Nah, masih terus tak baik. Terus, Bu. Sampai al bawah sini. isyaratu saniyatu anaka idza qulta hadza babud dari faqad dalal ta ala anna darka qad ikhtasab bihadal babi wa hadza qaribun minat tama tama tamas tamas tam, tamaluki minat tamaluki ila anat darka la tamliku fakanat al idofatu fi misli hada idofatil ikhtisos wala yalzamu antakunal idofatu ala maknal milki awil ikhtisosi fakot takunu li ghairi zalika kama takunu Allahu Rabbul Alamin. Baik, barakallahu fiik. Sekarang kita bahas pembahasan al-idhafah. Dan sedikit pengantar, kemarin itu di pembahasan al-maf'il, itu adalah pembahasan terakhir yang berkaitan dengan al-asma'ul mansubah. Sampai situ aja. Jadi totalnya ada 8 yang kita bahas. 8 dari sekian banyak. Nah, sekarang kita masuk pembahasan al-idhafah. Yang mana salah satu di antara unsur pembentuk pola al-idhafah itu dia masuk ke bagian al-asma'ul majrurah. Isim yang dalam kondisi majrur.
Jadi mulai dari pelajaran kelima ini, kita akan sedikit bersinggungan dengan pembahasan yang mana isim itu dalam kondisi majrur. Al-idhafah secara sederhana itu isim digabung dengan isim yang lain. Jadi kita punya dua isim. Tadinya masing-masing membentuk makna sendiri. Kitab sendiri, Muhammad sendiri. Kitab artinya buku. Muhammad, ya nama orang Muhammad. Masing-masing punya maknanya sendiri-sendiri. Lalu dua isim ini kita gabungkan. Nah, tatkala digabungkan, dia membentuk makna baru. Kitabu Muhammadin, yang mana maknanya adalah buku miliknya Muhammad. Rasulullahi, Rasul, milik Allah, utusan Allah. Dan Baitullahi, rumah miliknya Allah. Jadi ketika dia digabungkan menjadi satu kesatuan di bawah payung yang namanya al-idhafah, dia bisa membentuk makna baru atau tujuan baru. Dan beliau katakan khulasatu ma fi hadzal babi isyaratan. Jadi ringkasan di pembahasan ini ada 2 poin. Dan beliau suka sekali mengulang menggunakan ringkasan. Karena memang penting. Orang itu kalau dikasih pembahasan ini lo ringkas di zaman sekarang itu sangat berkesan dan lebih mudah untuk diambil. Ya, jadi kalau ibu bapak ngelihat pelajarannya berapa lama, oh ternyata suruh menyimak 2-3 menit itu mungkin masih disabar-sabari. Secara umum ya. Tapi kalau lihat pelajaran berapa, rekamannya 1,5 jam. Wah itu butuh perjuangan ya bagi sebagian orang untuk bisa menyelesaikan pelajaran yang segitu banyak. Ya ini zaman sekarang seperti itu. Makanya hal-hal yang ringkas itu memang saat ini lebih digemari. Yatluhuma hukmul idhafah. Yang mana 2 poin pembahasan yang nanti akan beliau bahas itu juga akan diikuti dan dilengkapi dengan hukum yang berkaitan dengan al-idhafah. Nah, poin yang pertama di sini dikatakan al-isyaratul ula. Poin pertama, annaka idza qulta hadza kitab. Ketika kita mengatakan hadza kitab, ini adalah buku. Fahada huwal uslubul awwalul ma'rufu bil jumlatil ismiyah. Maka ini adalah model kalimat pertama yang sudah kita ketahui bersama dengan istilah jumlah ismiyah. Jadi hada kitab ini jumlah ismiyah. Kenapa jumlah ismiyah? Karena diawali oleh isim. Mana isimnya? Hada. Dan jumlah ismiyah dia punya berapa unsur ibu bapak? Berapa rukunnya? Dua. 2. Mubtada dan Ada mubtada dan ada khabar. Sekarang mana mubtadanya? hadza. Hada. Mana khabarnya? Kitabun. Kitab. Ini jangan lupa ini. Ini mubtada dan ini khabar. فإذا قلت هذا كتاب زيد, apabila Anda mengatakan, kita mengatakan hadza kitabu Zaidin. Lihat, ada tambahan apa di situ Ibu Bapak? Zaidin. Zaid setelah kata kitab. Lam yataghayyar fil jumlati syai'un mimma sabaq. Itu tidak mengubah kalimat sebelumnya. Alias apa? Hadanya tetap ada, kitabnya juga tetap ada. Nggak ada yang diubah. Nggak ada yang diotak-atik. Nggak ada yang dihilangkan. Illa anna fi hadzal mithali ziyadata makna. Hanya saja
di contoh yang kedua ini, hada kitabu Zaid, itu ada penambahan makna. Ada penambahan makna. Apa maknanya? Apa makna tambahan itu? Wahuwa idhafatu kitabin ila Zaid. Yaitu idhafah. Melekatkan. Menyandarkan. Menaruh kata kitab kepada Zaid. Yang tadinya kedua kata ini tidak punya hubungan apapun, menjadi punya hubungan. Dilekatkan gitu. Wahada ya'ni anna Zaidan yamlikul kitab. Ternyata penggabungan dua isim yang tadinya berbeda dan punya makna masing-masing itu memberikan apa? Makna baru, yaitu makna kepemilikan. Sehingga di sini ketika kita mengatakan Kitabu Zaid itu artinya buku miliknya si Zaid. Ya, buku miliknya Zaid. Jadi maknanya Zaidan yamlikul kitab. Zaid itu memiliki buku. Yamlikul kitab. Jadi ini maknanya. Nah, jadi ada makna kepemilikan. Jadi ini salah satu fungsi dari adanya al-idhafah, menunjukkan makna kepemilikan. Makanya ibu bapak pernah nggak mendengar istilah baiti jannati? Pernah nggak dengar istilah itu? Pernah Ustaz. Ya, Pernah. sering. Sekarang baiti itu pola al-idhafah. Contoh dari pola al-idhafah. Bait artinya rumah. Kemudian alia itu artinya saya. Itu masing-masing berdiri sendiri-sendiri. Maksudnya punya maknanya sendiri-sendiri. Tapi begitu dijadikan satu, punya makna baru, artinya kepemilikan. Jadi rumah miliknya saya. Rumahnya saya. Abi, ummi, qalami, dan seterusnya. Ya, seperti itu. Lalu beliau menjelaskan unsur dari al-idhafah. Beliau katakan, fakitabun mudhaf. Maka kitab itu dia sebagai mudhaf. Wa Zaidin mudhafun ilaih. Nah, jadi al-idhafah itu dia tersusun dari dua unsur ini. Mudhaf dan mudhafun ilaih. Mudhaf yang pertama kali, setelahnya itu adalah mudhafun ilaih. Lalu beliau tekankan di sini fal idhafatu huna li ifadatil milik. Nah, pola idhafah di sini itu untuk menunjukkan makna kepemilikan. Jadi ini salah satu poin yang bisa kita ambil bahwasanya pola al-idhafah memberikan makna kepemilikan. Ya, jadi ini poin yang pertama. Dan jangan lupa setiap al-idhafah dia punya mudhaf dan dia punya mudhafun ilaih. Nanti di bagian akhir akan diterangkan hukum yang berkaitan dengan keduanya secara ringkas. Nah, sekarang poin yang kedua. Al-isyaratu tsaniyah. Poin yang kedua. Annaka idza qulta hadza babud dar. Ketika Anda mengatakan hadza babud dar. Ini pintu rumah. Ini pintu rumah. Faqad dalalta ala anna ad-dara qad ikhtassat bihadzal bab. Maka engkau sudah menunjukkan bahwasanya rumah itu dikhususkan dengan pintu tersebut. Dikhususkan dengan pintu tersebut. Wahada qaribun minat tamalluk. Dan pengkhususan itu dekat sekali dengan konsep kepemilikan. Tapi keduanya berbeda.
Ya, keduanya berbeda. Kenapa? Illa anna ad-dara la tamlik. Karena kan yang namanya rumah nggak bisa memiliki sesuatu. Secara asas, rumah nggak bisa memiliki sesuatu. فكانت الإضافة في مثل هذا لإفادة الاختصاص. Maka kalau yang demikian, maka idhafah seperti ini untuk menunjukkan makna pengkhususan di sini. Jadi kalau yang secara makna dia itu nggak bisa punya makna kepemilikan, berarti dia punya tujuan yang lain yaitu pengkhususan. Pengkhususan. Misalkan hada mimbarul masjid. Ini mimbarnya masjid. Nah, itu pengkhususan juga. Ini mimbar dikhususkan untuk masjid ini. Dan itu ada yang diperbaiki ya. Harusnya gini, fakat ini yang saya garis, ini sepertinya kurang tepat. Harusnya ibu bapak katakan, al-babu qad ikhtassa bid-dar. Jadi pintu itu sudah dikhususkan dengan rumah. Jadi diperbaiki. Kalau pakai bahasa penulis, faqad dalalta ala an al-baba qad ikhtassa bid-dar. Saya ulangi. Faqad dalalta ala an al-baba qad ikhtassa bihadhihi ad-dar. Jadi ininya tinggal diganti. Dar yang di sini diganti di sini. Dan ad-dar itu mu'annas. Ad-dar itu mu'annas. Ya, ini tinggal diganti di sini. Jadi ada dua poin yang bisa kita ambil dari pola al-idhafah. Pertama, menunjukkan kepemilikan. Yang kedua, menunjukkan kekhususan. Lalu beliau katakan sebagai tambahan faedah, ولا يلزم أن تكون الإضافة على معنى الملك أو الاختصاص. Dan pola idhafah itu tidak mesti selalu memberikan makna kepemilikan atau kekhususan. Faqad takunu li ghairi dhalik. Karena bisa saja al-idhafah itu menunjukkan makna selain keduanya. Kama taqu, sebagaimana kau katakan, Allahu Rabbul Alamin. Allahu Rabbul Alamin. Ya, Allahu Rabbul Alamin. Nah, di sini tidak menunjukkan kepemilikan dan tidak menunjukkan kekhususan, tapi ada pembahasan lain dan tidak kita bahas di sini. Cuma boleh kasih isyarat saja. Ya, supaya kita tahu bahwasanya tidak semua pola al-idhafah selalu mengerucut ke salah satu di antara dua tujuan. Entah itu kepemilikan, al-milk, atau kekhususan al-ikhtisas. Ya. Kemudian beliau terangkan hukmul idhafah. Nah, ini hukumnya. Hukum yang berkaitan dengan al-idhafah. Lil idhafati hukman. Idhafah dia punya dua hukum. Ahaduhuma, yang pertama, annahu yajibu hadfu tanwini minal mudhafi da'iman. Jadi hukum yang pertama, ketentuan yang pertama, mudhaf tidak boleh bertanwin. Maka kalau ibu bapak perhatikan, hadza babud dar. Lihat babu. Ini enggak ada tanwinnya. Karena dia mudhaf. Tidak boleh ada tanwin. Hadza kitabu. Nah, lihat di sini. Enggak ada tanwin juga. Ya. Itu diantara syarat mudhaf. Enggak boleh ada tanwin. Fakitabun hadafna minhu tanwina ba'dal idhafah. Nah, kata kitabun yang asalnya bertanwin, itu kita hilangkan tanwinnya ketika dia itu sudah masuk ke pola idhafah.
Fasara bi dhammatin wahidah. Maka dia hanya punya satu dhammah saja alias tidak ada tanwin. Maka dikatakan hadza kitabu Zaidin. Nah, kitabu. Dan mungkin bisa Ibu Bapak tambahkan ya kalau mau tambahan. Walaupun saya tahu penulis sengaja memang nggak mau kasih tambahan, tapi untuk pemula supaya gampang aja. Selain dia tidak boleh ada tanwin, mudhaf itu tidak boleh ada al. Jadi selain tidak boleh ada tanwin, dia tidak boleh ada al. Makanya lihat situ kitabu tidak ada tanwin dan juga tidak ada al. Ya, ini hukum yang pertama. Ini hukum yang pertama. Yang kedua, annal mudhafa ilaihi yujarru daiman. Nah, ini hukum yang kedua. Yang namanya mudhafun ilaih dia wajib majrur. Wajib majrur. Dan di sinilah tempat isim yang majrur. Jadi di antara tempat isim yang majrur itu ini mudhafun ilaih. Jadi kita sudah bahas dua semuanya. Yang pertama, kapan isim majrur? Pertama, setelah harful jar. Ya, setelah harful jar di isim majrur. Yang kedua, kapan dia majrur isim itu? Ketika dia sebagai mudhafun ilaih. Ingat, ketika dia sebagai mudhafun ilaih. Apakah mudhaf selalu majrur? Nggak mesti. Dia bisa marfu, bisa mansub, bisa majrur, tergantung kondisinya. Tapi yang wajib majrur itu adalah mudhafun ilaih. Dia harus majrur. Jadi Zaidun ba'da idhafati sara majrura. Zaid ketika dia sudah masuk ke pola idhafah dan menjadi mudhafun ilaih, maka dia harus majrur. Ya, seperti itu. Dan satu lagi sebagai penutup, mungkin pelengkap, pola idhafah ini Ibu Bapak, coba lihat. Hada babud dar. Ini yang masuk pola idhafah ini semuanya atau sebagian katanya saja. Pada kalimat hada babud dar. Sebagian saja. Bagian. Ya, sebagian saja yaitu babud dar. Maka kalau kita katakan babud dar, ini sudah membentuk jumlah mufidah atau belum? Sudah. Babud dar. Sudah membentuk jumlah mufidah belum? Belum. Kenapa belum? Tidak menjelaskan kenapa babud darnya. Karena Karena belum jelas. tidak ada unsur. Ya, karena belum jelas maknanya. Coba babud dar. Pintu rumah. Terus berhenti. Kenapa pintu rumah? Iya kan? Belum jelas. Kitabu Zaid. Bukunya Zaid. Lalu kita berhenti. Belum jelas. Ya, jadi poinnya adalah siapa yang bisa nangkep poinnya apa nih kira-kira? Ya, antara Ibu Bapak. Apa poin yang kita sampaikan kira-kira? Silakan, Saudari Miza, silakan. Apa poinnya? Mungkin penulis selalu berusaha menampilkan contoh dalam bentuk jumlah lengkap yang dipahami. Baik, barakallahu fiik. Yang lain ada? Apa poin yang begitu penting di sini? Bu Yayu, silakan. Butuh ilah itu idhofah ini menjelaskan suatu keadaan saja. Jadi itu bukan suatu jumlah mufidah. Ya, itu poinnya ya, bahwasanya pola idhafah itu bukanlah jumlah mufidah. Bukanlah jumlah mufidah. Jadi kalau kita melihat katakan babudar, kemudian kitabuz Zaid, itu bukan menjadi jumlah mufidah. Jadi jangan sampai kita menganggap kan ini sudah dua kata nih. Berarti jumlah mufidah enggak bisa. Lagi-lagi kita harus melihat apa?
ini kalimat sudah bisa dipahami belum? Selalu itu jadi fokus pembahasan. Dan yang namanya idhofah tidak bisa dikatakan jumlah mufidah. Nah, jadi tambahan saja. Ya, tambahan saja supaya kita bisa memahami lebih dalam. Baik, sampai di sini. Ada yang ingin tanyakan terkait al-idhofah? Yang mau bertanya silakan angkat tangannya Ibu Bapak. Nanti yang harus mau keluar, nggak apa-apa langsung keluar aja Ibu Bapak. Nggak perlu izin, nggak apa-apa. Karena saya tahu pasti mungkin ada yang siap-siap atau segala macam, nggak apa-apa langsung keluar aja. Di setiap pelajaran ya, nanti kalau belajar sama kita belajar lagi, kapanpun Ibu Bapak harus keluar, langsung keluar aja. Tanpa harus tulis apapun di judul. Silakan Saudari Sri Yunaidi. Afwan Ustadz izin bertanya, yang hukum idofah itu yang tidak boleh pakai al itu mudhof atau mudhof ilaih ya, Ustadz? Yang mudhaf. Suka Ustadz. Kalau mudhaf ilaih boleh. Coba lihat itu. Babud dar. Ad-dar ada al nggak? Mudhaf ilaihnya ada al nggak? Iya, Ustadz. Ada. Ya, boleh. Baik. Yang lain masih ada? Baik. Kalau sudah, kita lanjutkan. Kita ambil satu lagi. Pelajaran al-yawmus sadis satu lagi. Awalan al-mamnu'u minas sarf. Baik, ada yang mau baca dari yang putra? Silakan Pak Andri. نعم أستاذ. اليوم السادس أولا الممنوع من الصرف. الاسم المجرور علامته الكسرة على ما تقدم بيانه. تقول مررت بزيد، ولكن الاسم إذا أشبه الفعل لم يقبل تنوين ولا الكسرة لأن الفعل لا ينون ولا يكسر. ومثال الاسم الممنوع من الصرف أحمد، فإذا وقع مجرورا فعلامته الفتحة بدلا من الكسرة ويكون بفتحة واحدة. تقول مررت بأحمد. Baik. Barakallahu fiik. Sekarang pelajaran yang ke-6, al-mamnu'u minas sarf. As-sarf di sini itu maksudnya adalah at-tanwin. Jadi maksud dari ungkapan al-mamnu'u minas sarf itu yang terlarang dari tanwin. Yang tidak boleh dikasih tanwin. Ya. Dan tanwin itu termasuk ciri khas dari isim. Jadi kalau ibu bapak menemukan tanwin, itu bisa dipastikan dia adalah isim. Ya. Kemudian tanwin juga itu letaknya di mana ibu bapak? Di depan, di tengah, atau di akhir kata? Di akhir. Ya, di akhir. Jadi nggak ada ceritanya tanwin itu di tengah, apalagi di depan, kata dia selalu di akhir. Nah, jadi nanti kita akan menemukan kondisi di mana kata tersebut tidak boleh ditanwin dan dia bukan sebagai mudhaf. Bukan sebagai apa? Mudhaf. Jadi lihat susunan beliau ya. Sengaja beliau akhirkan pembahasan
Ini setelah membahas pola al-idhafah. Jadi kalau ibu bapak melihat suatu kondisi pada isim, kok dia nggak bertanwin ya, maka bisa dua kemungkinan ini, sesuai yang kita pelajari. Apakah dia sebagai mudhaf ataukah memang dia itu masuk kategori al-mamnu'u minas sarf. Jadi kita dikasih pilihan. Dilihat mana yang pas. Nah, sekarang beliau jelaskan. Alisbul majruru alamatuhul kasratu alama taqaddama bayanu. Yang namanya isim majrur itu tandanya adalah kasrah. Jadi kalau kita mendengar isim majrur, maka pertama kali yang terbayang adalah dia kasrah. Sama kalau mendengar isim marfu, yang terbayang apa ini Ibu Bapak? Dhammah, Dhamma. Kalau mansub, fathah, fathah. Maka kalau majrur apa? Kasrah. kasrah. Seperti ucapan kita marartu bi Zaidin. Ya, aku melewati melalui si Zaid. Lihat ini Zaidin. Dia majrur. Karena sebelumnya ada harful jar yaitu al-ba. Nah, itu harful jarnya satu huruf. Maka kita sebutkan namanya al-ba. Jadi bukan bi ya. Apa harful jarnya di sini? Bukan bi, tapi apa? Al-ba. Zaid. Nah, kemudian diterangkan. Walakin al-isma idza ashbaha al-fi'la lam yaqbal at-tanwina wala al-kasra. Beliau sampaikan nanti ada studi nih, ada kasus lain yaitu apa? Ada isim yang ashbahal fi'il, menyerupai fi'il. Ada isim yang menyerupai apa? Fi'il. Serupa dari sisi apa? Menyerupai wazannya, polanya. Dan ini sangat erat sekali dengan pembahasan ilmu as-sarf. Nah, kalau dia menyerupai fi'il, maka lihat di sini poinnya. Kalau dia menyerupai fi'il, maka lam yaqbalit tanwin. Isim itu pertama nggak boleh ditanwin. Satu. Yang kedua, walal kasrah. Nggak boleh juga di kasrah. Nggak boleh ada tanda kasrah. Mengapa demikian? Diterangkan. Li'anna al-fi'la la yunawwanu wa la yuksar. Karena yang namanya fi'il itu nggak bisa ditanwin dan nggak bisa dikasrah. Sekarang coba. Ada nggak fi'il yang ditanwin Ibu Bapak? Pernah lihat nggak? Tidak. Tidak ada. Fi'il Ya, amr, nggak ada di tanwin. Nggak ada fi'il yang ditanwin. Jadi tanwin dan kasrah itu merupakan ciri khas identitas khusus bagi si isim. Nggak ada fi'il yang punya karakteristik itu. Itu hanya punya siapa? Punya si isim. Ya. Sehingga kalau isim sudah keluar dari entitas dia, identitasnya, ya maka ngikut hukum yang berlaku di tempat lain. Ketika dia sudah menyerupai fi'il, wah saya sudah serupa sama fi'il, ya otomatis dia ngambil hukum si fi'il apa? Gak boleh ditanwin, gak boleh dikasrah. Maka dikasih contoh. Wa mithalul ismil mamnu'i minas sarf. Contohnya adalah kata Ahmadu. Nama orang ini si Ahmad. Ahmadu dia menyerupai fi'il karena wazannya. Karena dari fi'il hamida yahmadu. Ahmadu itu artinya saya memuji. Nanti ada Ahmad, ada Yazid. Yazid juga dari fi'il. Zada Yazidu. Ya, Yazidu. Maka orang nama Yazid nggak boleh Yazidun. Pasti Yazidu. Ahmadu nggak boleh Ahmadun, nggak boleh tanwin. Kan dia menyerupai fi'il.
Nah, apa yang terjadi pada kata Ahmad atau Yazid ini di pembahasan ini diterangkan. Faida waqa'a majruran. Apabila isim mamnu' min as-sarf ini terletak dalam kondisi majrur, fa'alamatuhul fathatu badalan minal kasr. Maka tanda jarnya itu bukan dengan kasrah, melainkan dengan fathah. Ini satu poin. Ya, satu poin. Jadi nanti ibu bapak akan menemukan ada kondisi isim dia majrur tapi tanda jarnya bukan dengan kasrah melainkan dengan fathah yang notabene itu merupakan ciri khas dari mansub. Akan ketemu tuh ibu bapak kondisi seperti itu. Jadi dari sini ada pelajaran penting yang bisa kita ambil. Ya, pelajarannya apa? Apakah semua yang majrur pasti kasrah ibu bapak? Apakah Tidak. setiap isim yang majrur pasti kasrah harakat akhirnya? Tidak. Tidak. Bisa apa? Bisa apa dia? Fathah. Bisa fathah. Ya, sekarang apakah setiap yang diakhiri dengan fathah pasti mansub? Tidak. 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 Bisa juga apa dia? Majrur. Majrur. Nah, itu poin pentingnya di situ. Maka harus betul-betul melihat ini kondisi kata itu konteksnya seperti apa. Barulah kita bisa menentukan. Jadi nggak bisa kita hanya mengambil kesimpulan prematur, oh ini mansub ya, pasti fathah. Kalau buat pemula boleh, silakan. Ya, silakan buat pemula. Tapi karena ibu bapak sudah mulai belajar lebih dalam, sekarang diajarkan. Tidak semua yang majrur pasti kasrah. Dan tidak semua yang fathah pasti mansub. Itu poinnya. Lalu dikatakan wa yakunu bi fathatin wahidah, nggak boleh ditanwin. Maka kita katakan marartu bi Ahmada. Ya, bukan bi Ahmadin, tapi bi Ahmada. Dia itu dengan fathah dan tidak ada tanwin. Selesailah pembahasan al-mamnu minas sarf. Baik, silakan kalau ada yang ingin tanyakan Ibu Bapak sebelum diakhiri. Ibu silakan angkat tangannya. Silakan Bu Yayu. Waktunya Ustadz untuk menentukan bahwa isim itu termasuk isim yang tidak bisa majrur, apakah memang ada ciri-cirinya, Ustaz? Tadi Maksudnya tidak bisa dikasrah dalam posisi majrur ya? ya, di samping tadi yang mirip dengan fiil ya, nama yang mirip dengan fiil, atau ada ketentuan yang lain, Ustaz? Ada. Jadi al-mamnu minas sarf itu nanti ada ketentuannya. Ada 9 jenis. Dipelajari lebih detail nanti. Nah, karena kita di sini hanya bahas tepi-tepiannya aja, hanya dikasih konsep secara umum. Dikenalkan ini loh yang dimaksud dengan mamnu minas sarf dan ini contoh. Nanti lebih lengkapnya ada 9 macam nanti. Ada syaratnya ya, Ustadz ya. Ini cuma Nanti ada poin-poinnya. Iya, kita pokoknya pelajaran kita ini semua kenalan aja. Kenalan aja. Tujuannya supaya itu, mengenal. Secara singkat. Jadi harapannya kalau udah selesai buku ini, nah nanti pas belajar di buku yang lebih luas pembahasannya, itu bisa dapat gambaran. Ya Ustadz, syukron. Masih ada lagi yang mau bertanya? Baik, Saudari Miza silakan.
Ya Ustadz, izin bertanya, apakah lebih banyak nama orang yang mamnu minan sarf nih Ustadz? Karena kalau membuat kalimat mencari contoh nama orang tuh rata-rata jarang yang bertanwin Ustadz. Enggak juga. Itu jarang bertanwin karena mungkin yang ibu temukan itu memang seringnya dipakai yang begitu. Banyak yang bertanwin, malah lebih banyak yang bertanwin. Yang nggak bertanwin itu terbatas ibu bapak. Oh, Banyak nama orang bertanwin, banyak sekali. begitu. Kayak kalau nama ibu, iya, kalau nama perempuan, nah ini tambahan faedah sedikit. Iya, Misalkan nama Miza. Apa arti Miza? Ibu tahu arti nama ibu dari kata apa? belum tahu Ustadz. Kalau yang saya pahami ya, Miza itu mizatun, dari kata Miza. Miza itu keistimewaan. Oh, Jadi Masya orang Allah. istimewa, itu Miza. Oh, baik Nah, Ustadz. kalau nama perempuan itu termasuk mamnu minas sarf. Nama perempuan. Nggak boleh tanwin. Jadi Mizatu, Khadijatu, Aisyatu, Maryamu, Zainabu, dan seterusnya. Itu dengan asumsi namanya dari bahasa Arab ya Ibu Bapak ya. Bukan nama non-Arab. Kalau nama non-Arab itu lain cerita. Misalkan ini ada nama Afifah. Afifatu. Izzah. Izzatu. Gitu. Nama perempuan nggak boleh tanwin. Makanya coba Ibu Bapak lihat pas lagi ngaji Al-Arba'un An-Nawawiyah. Nanti lihat ada An Aisyata. Ketemu nanti pasti. Pas di Aisyata. Tidak Aisyatin, tapi Aisyata. Jadi nama orang yang bertanwin itu jauh lebih banyak ketimbang yang tidak bertanwin. Baik Ustadz. Syukran Ustadz penjelasannya. Barakallahu fiik. Wafiki barakallah. Ada lagi yang lain? Karena biasanya kalau orang Indonesia itu kalau namanya akhirannya tak marbutoh itu dihilangkan haknya. Ya itu yang saya tahu. Misalkan ada nama orang Khadijah, kadang Khadijah tulisannya haknya dihilangkan dan seterusnya. Dan memang penting kita tahu dan termasuk salah satu hak anak memiliki nama yang bagus. Dan banyak sekali nama-nama dan para ulama sudah menyusun buku-buku seputar pemilihan nama-nama ya. Jadi salah satu pentingnya baca bahasa seperti itu. Nanti kalau misalkan memberikan saran nama, nah bisa kasih nama-nama yang punya makna bagus. Baik, kalau sudah kita coba sampai di sini, nanti insya Allah kita ketemu lagi sesi sore. Mudah-mudahan bisa kita habiskan materi tersisa. Jadi nanti sesi malamnya itu kita pakai untuk kesimpulan secara umum, pelajaran dari awal sampai akhir, lalu diskusi, tanya jawab, kalau ada yang perlu dibahas, sekaligus sebagai penutup nanti insya Allah. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Terima kasih banyak untuk kehadirannya Bapak sekalian. Semoga apa yang kita pelajari bisa bermanfaat. Amin. Jangan lupa untuk terus murojaah sedikit tapi rutin dan konsisten. Barakallahu fikum wa ahsana ilaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Jazakumullahu khair ya Ustaz.